Bab 4. Membawa ibu pergi. Bekas apa luka ini? Sedari dulu aku tak pernah melihatnya. Atau luka ini sudah ada saat aku berada di Arab Saudi? Bi Inem, Bibi tahu tidak luka bekas di pinggang ibu karena apa? Tanyaku pada Bi Inem. Saya tidak tahu, Mbak. Jawabnya. Aku kembali mengusap seluruh tubuh ibu dengan tisu basah, lalu menaburkan bedak bayi ke seluruh tubuh beliau. Kuganti pakaiannya dengan pakaian baru. Kusisir rambut beliau yang sudah menggumpal dengan sangat hati-hati dan pelan. Entah kapan terakhir kali rambut ibuku pernah disisir. Kukunya yang memanjang kupotong satu persatu. Kini ibuku kelihatan bersih dan wangi. Bi, apakah gadis itu sudah pergi? Tanyaku pada Bi Inem. Belum, Mbak. Sebentar lagi dia akan keluar dengan pacarnya. Jawab Bi Inem. Sebenarnya dia siapa, Bi, di rumah ini? Tanyaku ingin tahu. Non Tuti itu adiknya Nyonya Serli, Mbak. Dia tinggal di sini sudah 2 tahun. Sukanya marah-marah dan main perintah. Padahal dia bukan tuan rumah di sini dan hanya sebatas numpang tinggal. Tutur Bi Inem kesal. Sesekali kulihat wajah ibuku yang sudah tertidur dengan nyenyak. Bi, apakah mereka semua, termasuk abang saya, memperlakukan ibuku dengan baik? Tanyaku. Sesaat Bi Inem menghela nafas dan mulai menatap mataku. Beliau menceritakan semuanya tentang perlakuan Bang Farid, istrinya, bahkan cucu-cucu ibuku. Dulu waktu ibu dibawa ke sini, kondisi beliau masih sangat bugar dan sehat. Karena kelelahan, Ibu Dijah sering sakit-sakitan. Bu Dijah kelelahan mengurus kedua cucunya yang masih kecil. Beliau layaknya babysitter bagi cucu-cucunya. Bila mereka keluar bersenang-senang, berlibur seperti ini, Tuan Farid tak pernah mengajak beliau. Giliran sakit tak berdaya seperti ini, Bu Dijah dicampakkan dan tak diurus. Sebenarnya tugas saya hanya mengecek Bu Dijah, apakah masih hidup atau sudah tiada. Namun hati nurani saya masih seorang manusia. Kadang saya menangis pilu melihat keadaan Bu Dijah. Tutur beliau terisak. Setiap saudara Tuan Farid yang datang ke sini hanya datang untuk meminta uang pada Tuan. Mereka tak pernah menghiraukan ibu mereka sendiri. Namun Bu Dijah orang yang sangat penyabar. Beliau selalu menangis melihat kelakuan anak-anaknya. Jika beliau sakit, beliau hanya memanggil nama saya lupa namanya. Ucap beliau terhenti ketika ingin menyebut namaku. Riana, timpalku. Iya, itu Riana. Dan Fadil kalau tak salah. Ucap beliau berpikir. Bu, Riana itu adalah saya, dan Fadil itu adalah adik saya, yang kebetulan dia anak paling bontot atau bungsu. Jelasku. Deru suara mesin mobil menghentikan obrolan kami. Bi Inem menyibak tirai jendela, melihat keadaan di luar. Non Tuti mau pergi. Pasti sebentar lagi dia akan berteriak. Ucap Bi Inem. Dan benar saja, gadis itu berteriak memanggil Bi Inem. Bergegas Bi Inem membuka pintu kamar dan berlari menghampiri nonanya. Pintu gerbangnya ditutup. Tuti mau keluar. Perintah gadis itu tanpa mengucapkan minta tolong. Usai menutup gerbang, Bi Inem kembali menemuiku di kamar ibu. Ayo Mbak, ini saatnya. Bawalah Bi Dijah kemana Mbak pergi. Jangan tinggalkan beliau lagi. Ucap Bi Inem menangis memelukku dan memeluk ibuku untuk yang terakhir kalinya. Bi, koper saya ada di bawah tumpukan motor bekas di samping tong sampah. Tolong dorong sampai ke depan sana. Soalnya saya akan menggendong ibu. Ucapku minta tolong. Saat aku menggendong ibuku, aku kembali teringat saat aku waktu kecil digendong seperti ini. Ibu menggendongku dulu dengan hati yang senang sambil menggodaku agar aku tertawa ceria. Namun aku menggendong ibu menatap wajahnya di atas gendonganku dengan derayan air mata.
Kami pun sampai di depan jalan yang kebetulan taksi sedang melintas di depan kami. Tanpa menunggu taksi datang dengan sendirinya, aku pun masuk membopong ibu ke dalam taksi. Kubaringkan tubuh beliau di atas kursi taksi dengan posisi kepala beliau di atas pangkuanku. Sementara koperku sudah diletakkan oleh supir taksi di dalam bagasi. Derai air mata Bi Inem dan lambaian tangannya mengiringi kepergian kami. Semoga Bi Inem baik-baik saja setelah kepergianku dengan ibu dari rumah neraka itu. "Rumah sakit ya, Pak?" ucapku pada Pak sopir. "Baik, Non," jawabnya. Tak lama kami pun sampai di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sesampainya di sana, aku langsung membawa ibuku ke ruang IGD. Petugas rumah sakit dengan cepat menangani dan memeriksa ibuku. Ibuku langsung dipasangi infus karena kondisi beliau sangat lemah. "Ibunya harus diopname karena kondisinya sangat lemah dan harus dirawat secara intensif," ucap dokter yang menangani ibu. "Baik, Dok," ucapku mengangguk mengerti. Ibu pun dipindahkan ke ruang kelas 3. Di ruang tersebut ada sekitar 6 ranjang pasien, dan ranjang kosong sebelah kiri adalah tempat ibuku berbaring. Beruntung sisa gajiku selama 1 bulan tak kukirim, jadi aku punya pegangan untuk membayar biaya rumah sakit ibu. Setelah memastikan ibuku terlelap, aku pun berbaring di bawah lantai beralaskan tikar plastik untuk mengistirahatkan tubuhku. Begitu juga dengan pasien lainnya di ruangan ini. Para keluarga yang berjaga pun tidur beralaskan tikar. Ruangan ini akan dihuni oleh kami yang ekonominya sangat rendah, apalagi memakai BPJS gratis dari pemerintah. Kulihat infus ibuku hampir habis. Aku bergegas berjalan ke ruang perawat yang bertugas. Tak lama infus ibuku langsung digantikan dengan yang baru. Aku senang sekali karena ibuku sudah mau makan. Pagi ini bubur beliau dilahap sampai habis. Wajah beliau kini kembali berseri. Sesekali kupijat tangannya dengan lembut. Dokter pun masuk ke ruangan untuk mengecek para pasiennya pagi ini. Kini giliran ibuku diperiksa. "Bagaimana Budi Jahirawati? Udah mendingan?" Sapa dokter dengan ramah. Kulihat nemtek di jas putihnya bernama Dr. Lutfi. Mungkin beliau keturunan Arab karena wajahnya seperti orang Arab tulen. Ibu hanya tersenyum dan mengangguk. Karena gemas, aku pun mencium ibu seperti anak bayi. Dr. Lutfi tertawa lucu melihat tingkahku. "Jangan biarkan ibunya Mbak banyak tekanan. Usahakan buat beliau selalu bahagia," Pesan dokter. "Insya Allah, Dok," jawabku. Dokter pun keluar ruangan setelah memeriksa keadaan pasiennya. Seperti biasa, aku mengusap seluruh tubuh ibu dengan tisu basah. Dan tak lupa menaburkan bedak ke seluruh badan beliau. Usai itu, aku mencium ibu layaknya bayi. Ibu pun tertawa geli dan sangat bahagia. Tak sengaja aku menoleh ke arah pintu. Rupanya Dr. Lutfi sedari tadi memperhatikanku. Aku menjadi salah tingkah. Begitu juga dengan Dr. Lutfi yang langsung pergi dari sana. Mungkin karena secara kebetulan aku mendapati Dr. Lutfi berdiri di sana, atau mungkin aku yang terlalu kepedean. Kemungkinan besok ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun aku tak tahu harus membawa ibu kemana. Jika aku membawa beliau tinggal di rumah Mbak Rahmi, maka di sana ibu tak akan merasa tenang. Mengingat suami Mbak Rahmi perangainya kurang baik, aku akan mencoba membawa ibu ke rumah Bang Imran.